AO. Halo, ketemu lagi. Lanjut ya. Tadi kita membahas tentang membelah diri. Jadi kalau membelah diri itu adalah inti selnya, kan di dalam makhluk hidup itu ada yang namanya sel ya. Nah, itu inti selnya membelah menjadi 2. Contohnya apa yang berkembang biak dengan cara membelah diri? Tadi kan fragmentasi. Contohnya adalah amuba. Tahu amuba? Amuba nggak nampak, iya. Jadi amuba itu hewan yang selnya cuma 1, jadi kecil sekali ya. Kalau mau melihat amuba itu harus pakai mikroskop ya, mikroskop itu ya. Jadi kecil sekali. Nah, karena kecil ya, selnya itu jadi cuma 1 selnya. Jadi untuk berkembang biak, jadi selnya yang 1 itu harus dibelah menjadi 2 gitu. Nah, kalau cacing itu kan selnya banyak. Jadi misalnya dia memutuskan diri ya atau fragmentasi itu bisa hidup ya. Apa yang diputuskan itu dia bisa jadi makhluk hidup gitu. Oke, next nomor 4. Siapa? Robin. Gambar apa itu? Umpi. Itu gambar ini apa? Kentang ini tuh? Ya. Gambar kentang. Berkembang dengan cara apa? B. Tunas akar. Kurang tepat ya, tunas akar. Apa tadi? Vegetatif. Betul ya, vegetatif. Apa itu vegetatif? Nah, jadi pertumbuhan atau apa ya namanya? Perkembangbiakan ya. Apa awi? Iya, itu ada 2, ada vegetatif, ada generatif ya. Ada vegetatif, ada generatif. Kalau vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin ya. Ya, perkembangbiakan secara tidak kawin. Contohnya apa? Nah, ini ada 2 macam. Ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Nah, mau keluar. Nah, kalau yang alami itu contohnya apa? Ada tadi tunas, ya umbi, ya ada spora, ada tunas, ada umbi, terus apa lagi? Apa kemarin yang kayak kunyit-kunyitan itu rimpang, ya. Apa? Tidak kawin, tidak kawin, ya. Nah, kalau yang vegetatif buatan, contohnya itu apa? Kayak angkok, terus apa? Stek, sama satu lagi ada okulasi ya. Okulasi, nah itu yang secara vegetatif. Nah, terus ada juga perkembangbiakan secara generatif. Nah, berarti kalau generatif itu adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Nah, bagaimana cara kawinnya tumbuhan? Apa harus pakai penghulu dijodohkan? Dijodohkan dengan apa? Biasanya dibantu dengan serangga, ya.
Ya iya, jadi dijodohkan dengan dibantu dengan serangga. Jadi misalnya satu tumbuhan ya dia berbunga, ya kemudian ada bunga di sebelahnya lagi. Nah itu ada putik ya sama benang sari ya. Putiknya serbuk sarinya ya dibawa oleh serangga ya ke ke bunga yang satunya. Nah disitulah terjadi perkawinan. Ada yang dibantu dengan serangga, ada yang dibantu dengan manusia. Salah itu ya, salah. Iya, kalau salah itu memang ada salah jantan sama salah betina. Biasanya kalau sudah ada bunga, kan alat reproduksi dari tumbuhan itu kan bunga. Nah itu dia ya, perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau disebut dengan generatif. Syaratnya dia harus ada biji, harus ada bunga ya kalau generatif. Oke, sudah ya ini nomor 4, sekarang nomor 5. Siapa? Ayo. Nah, selain untuk membuat gula pasir, tumbuhan tebu dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak spiritus. Spiritus, tahu minyak spiritus? Yang warnanya apa? Ungu ya. Ya, ada yang biru. Oke. 5A ya. Minyak spiritus itu yang warnanya biru atau kadang warnanya ungu. Nah, itu dibuat dari fermentasi tetes tebu. Ketika membuat gula itu ada produk sampingnya, tetes tebu. Tetes tebu itu produk sampingnya ketika membuat gula. Nah, itu nggak dibuang biasanya. Bisa dijadikan minyak spiritus di fermentasi itu dibusukkan kayak tape gitu loh, ya. Oke, nomor 6. Siapa? Angel. Penanaman pohon cendana di hutan cendana, pohon cendana. Biasanya ada di hutan pohon cendana itu, ya. Itu biasanya untuk membuat ya atau bisa menghasilkan minyak atsiri yang harganya itu mahal. Ya, jadi penanaman pohon cendana itu bisa menambah pendapatan negara karena bisa menghasilkan minyak atsiri. Karena apa bisa menghasilkan ya, ini ya, bisa menambah pendapatan negara. Oke, next nomor 7. Siapa?
Jelas nggak itu gambar apa? Burung apa? Burung cendrawasih. Bukan cendrawasih ini. Burung merak. Ya. Iya. Ayo apa? Melestarikan Ya. jenisnya. Melestarikan. Itu adalah gambar burung cendrawasih. Oh, belum jawab. Oke, nomor 8. Oh, BAU. ayo. Apa ya? BAU. BAU. Benalu, benalu. Ya, benalu itu yang biasanya ada di pohon mangga, ada di pohon-pohon itu loh. Dia numpang hidup. Apa ya, Tita? Biasanya yang berkambium, berkayu gitu, kayak pohon randu, pohon mangga, kayak gitu. Ya. Dia numpang hidup untuk apa? Minta makan ya, menyerap sari-sari makanan yang ada di tumbuhan tempat hidupnya. Nah, karena itu dia tidak bisa hidup sendiri, dia harus bergantung dengan tumbuhan. Oke, next. Yang mana padi, terus habis itu padi, terus tikus ya? Oke, padi, tikus, ular. Masih ingat nggak padi disebut sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular konsumen tingkat 2, elang konsumen tingkat 3, konsumen puncak, predator. Oke ya. Oke. Next. Ayo, siapa? Ayo. Oke. Mencengkram mangsanya itu adalah kakinya siapa? Elang. Loh, kalau ayam kemarin gimana bentuknya? Ada apanya? Jalunya. Jalunya di belakangnya ada seperti satu ya. Satu lagi. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, nomor 11, Natasha. Apa? C, simbiosis. Siapa yang masih tahu simbiosis ada berapa jenisnya kemarin? 4. Ada apa? Mutualisme. Parasitisme, komensalisme, ada apa? Epifisitisme itu kan sama kayak komensalisme ya. Ada amensalisme, satu lagi ya.
mutualisme, parasitisme, komensalisme. Iya. Ada amensalisme. Ada amensalisme. Kalau epifitis itu kan sama dengan komensalisme. Oke, next nomor 12. Nomor 12 itu jelas nggak? Bagian tulang manusia seperti tampak pada gambar disebut tulang. Nah, itu kan ada 2 tulang kan? Nah, itu ada 2 tulang. Yang pertama itu yang panjang. Bentar. Ini ya, ini yang panjang itu ya. Terus kemudian yang satunya itu kan kecil. Ini kan ya. Nah, itu kurang jelas pertanyaannya ya. Jadi yang dimaksud itu tulang yang mana gitu. Coba Petra. Yang ini tulang apa Petra? Ini kan di tangan manusia. Jelas nggak Petra? Ini yang sebelah ini, yang besar. Tulang pengumpil. Sebelahnya tulang pengumpil apa Petra? Yang ini. Hasta. Nah, jadi ini ya dari keterangan aja. Itu kan ada hasta, ada pengumpil. Nah, kita nggak tahu yang dimaksud itu yang besar atau yang kecil. Jadi diberi panah aja seperti ini ya. Yang bagian yang panjang ya, yang besar itu loh. Itu adalah tulang pengumpil. Ini ya. Nah, ini yang panjang ini ya, itu adalah tulang pengumpil. Nah, yang sebelah ini ya, yang kecil ini adalah tulang hasta. Ini adalah tulang ya, alat gerak bagian. Oke. Sudah paham? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, yang di rumah ada pertanyaan atau enggak? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah selesai ya, diakhiri ya? Oke. Sampai sini dulu ya pertemuan hari ini. Nanti jawabannya ini difoto. Terus ada yang diupload di YouTube ya. Untuk yang ketinggalan penjelasannya boleh dilihat lagi. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Iya, nomor 12 ditulis gini aja. Terima kasih. Sama-sama. See you next time. Bye-bye. Bye. Ini stop ya. Ya.